Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi komponen wacana pragmatik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Trivena Taniu, NPM 31200031, dan di sebelah saya Nama saya Maria Angela Warleki, NPM 31 2030. Nama saya Indrina Buasa, NPM 31 2021. Nama saya Maria Fiani Seran, NPM 31 2058. Nama saya Angela Seran, NPM 31 2061. Ya baik, kesempatan selanjutnya saya berikan waktu kepada pemateri untuk membacakan materi dari hasil diskusi kami. Baik, yang pertama itu pengantar. Pada bagian ini akan dijelaskan keberadaan teks, koteks, dan konteks dalam upaya menuju pemahaman tentang kebahasaan atau ujaran. Teks, koteks, dan konteks diletakkan secara bersama dan merupakan aspek dari proses yang sama. Teks merupakan wujud nyata dari sebuah ujaran. Artinya, struktur merupakan wujud nyata dari atau tulisan disebut teks, sedangkan konteks berupa ujaran atau komponen teks yang dinyatakan secara eksplisit. Dalam sebuah teks, berfungsi membantu memperjelas makna dari suatu teks. Sedangkan konteks merupakan komponen suatu teks yang berfungsi merupakan komponen suatu makna suatu teks namun berada di luar teks. Lalu, menurut ke 1994 dalam bukunya halaman 1 yang menyatakan bahwa teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, upacara, musik, gambar, dan efek suara. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa bahasa dapat dipelajari bukan hanya sekedar sebagai sistem tanda atau bentuk-bentuk kalimat, tetapi juga sebagai runtutan panjang yang disebut teks. Berdasarkan saluran yang digunakan dalam berkomunikasi, teks dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teks tulis dan teks lisan. Teks tulis itu merupakan rangkaian kalimat yang benar-benar menggunakan ragam bahasa tulis, sedangkan teks lisan merupakan rangkaian kalimat yang menggunakan ragam lisan atau transkrip dari rekaman bahasa lisan. Teks tulis dapat ditemukan dalam bentuk buku, berita koran, artikel, dan makalah. Sedangkan teks lisan dapat diperoleh dari percakapan, khotbah, dan siaran langsung di radio atau di televisi. Bagian B, koteks. Koteks merupakan unsur yang membantu pemahaman makna teks yang berasal dari luar teks. Maka koteks merupakan unsur yang berada dalam teks, atau dengan kata lain, koteks disebut unsur non-kebahasaan atau koteks non-linguistik. Sedangkan konteks disebut unsur kebahasaan atau konteks linguistik dalam sebuah teks. Biasanya konteks dalam teks sering diwujudkan dalam satuan lingual berupa kata, frase, klausa, kalimat, bahkan wacana. Bentuk lingual tersebut berperan dalam memberikan batasan makna dari teks yang mengikutinya. Misalnya, bentuk-bentuk lingual tersebut dapat merujuk pada hal-hal atau konsep yang akan dijelaskan pada teks sebelumnya dan sesudahnya. Dalam hal ini, bentuk lingual atau konteks berfungsi untuk mengikat makna atau menjabati keterpaduan makna sebuah teks. Konteks atau konteks linguistik dalam sebuah teks dapat berupa penyebutan atau kata ganti, kata kerja bantu, preposisi, konjungsi, dan berbagai bentuk diksi atau pengacuan. C. Konteks. Dalam berkomunikasi, konteks dapat berupa siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa yang dan mengapa, dalam jenis kalayak, situasi apa, melalui medium apa. Bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi dan hubungan untuk masing-masing pihak. Dengan demikian,
sebuah tuturan tidak dapat dimengerti sebagai mekanisme internal dari linguistik semata. Akan tetapi, untaian bahasa di sebuah tuturan dipahami dalam konteks secara keseluruhan. Oleh karena itu, antara teks dan konteks muncul secara bersamaan dalam suatu proses komunikasi seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa pragmatik tidak dapat dipisahkan dengan konteks. Dalam kajian pragmatik, sebuah tuturan tidak dapat dimaknai secara harfiah, sesuai dengan wujud bahasanya saja, karena dalam sebuah tuturan, makna yang muncul atau makna yang diharapkan bisa saja bertentangan atau tidak ada hubungan sama sekali dengan ungkapan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, untuk memahami sebuah tuturan, perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Faktor-faktor tersebutlah yang dikenal dengan istilah konteks. Senada dengan Brown, Dojo tahun 1985 menyatakan bahwa ada dua lingkungan konteks dalam penggunaan bahasa, yakni konteks linguistik dan konteks ekstralinguistik. Dalam wujudnya, konteks linguistik berupa unsur bahasa seperti kata, frasa, kalimat, atau untaian kalimat. Sementara konteks ekstralinguistik adalah alam di luar bahasa yang menimbulkan makna dalam ujaran. Dengan istilah lain, konteks ekstralinguistik dapat diartikan sebagai semua faktor dalam proses komunikasi atau lingkungan nonverbal dalam penggunaan bahasa. Konteks itulah yang disebut konteks situasi. Konteks linguistik merupakan konteks kebahasaan yang mencakup A. Penyebutan depan, B. Sifat kata kerja, C. Kata kerja bantu, dan D. Preposisi positif. Sedangkan konteks ekstralinguistik adalah konteks non-bahasa yang mencakup A. Peragapan, B. Partisipan, C. Topik dan kerangka topik, D. Latar, dan E. Salutan, F. Kode. Dalam menafsirkan sebuah teks, peran konteks dan konteks sangat diperlukan. Konteks sebuah teks dapat berupa teks situasi dan konteks budaya. Konteks situasi memungkinkan teks menjadi padu bukan hanya antar unsur-unsurnya dalam teks itu, tetapi juga situasinya. Halliday 1985 menyatakan bahwa ada 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam konteks situasi. Yang pertama, medan teks. Unsur ini meliputi permainan dan jenis kegiatan sebagaimana dikenal dengan kebudayaan yang sebagian diperankan oleh bahasa untuk memikirkan makna dan pengalaman. Yang kedua, pelibat teks. Unsur ini meliputi pemain dan pelaku, atau tepatnya peran interaksi antara yang terlibat dalam penciptaan teks untuk memberikan makna. 3. Sarana teks. Unsur ini meliputi bagian dan fungsi khas yang diberikan kepada bahasa dan saluran ritorisnya untuk memikirkan makna tekstual. Karena dijelaskan bahwa lingkungan langsung tempat teks itu benar berfungsi. Konsep itu untuk menjelaskan mengapa hal tertentu dituturkan atau ditulis dalam suatu kesempatan, dan hal lain mungkin dapat dituturkan atau ditulis tetapi tidak dituturkan atau ditulis secara eksplisit. Dengan adanya kaitan yang erat dan antara teks dan konteks, pembaca dan pendengar melakukan pemikiran pembaca dan mendengar dengan dugaan-dugaan tertentu tentang hal yang akan muncul kemudian. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.